Nah, sebelum, lanjut ke penyampaian materi, aku mau kenalin pembicara yang bakal sharing bareng kita hari ini. Halo Kak Nik. Halo, Jadi halo, Kak Nik selamat ini, malam. ternyata suka jadi asisten untuk scoring film-film kayak Ku Lari ke Pantai, terus apalagi Kak, kayak Kucumbu Tubuh Cumbu Indahku Tubuh itu ya Kak? Indahku, heeh. Ih gila Terus keren keren. Humba Dreams juga, Wah mantap mantap nih. iya. Mungkin selanjutnya, aku persilahkan Kak Nik waktu dan tempatnya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan, saya Nicholas Edwin. Saya sebagai produser musik, film scoring komposer. Nah, ini jadi mungkin kalau belum pernah kenal gitu ya, ya mungkin belum tahu. Saya itu hmm, pernah terlibat di beberapa film kayak kayak itu tadi yang disebutin Ku Lari ke Pantai, terus ada Merah Putih Memanggil, ada Humba Dreams, ada Kucumbu Tubuh Indahku, terus yang terbaru sih ini film dokumenter sebenarnya. Oh, ada film dokumenter dan film pendek. Film pendeknya belum rilis sih, masih masih di festival. Mudah-mudahan segera rilis jadi bisa dinikmati bersama. Oke, malam ini sih sebenarnya mau ini aja sebenarnya pengen pengen sharing gimana sih gimana apa ya proses pembuatan film scoring atau mungkin lebih spesifiknya ke film scoring ya, lebih kayak gimana kerjainnya, apa istilah-istilah di bidang itu gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya saya kasih oke, sambil saya share screen dulu ya. Oke Kak. Oke, sorry sebentar. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau ada yang mau tanyain atau yang kurang jelas, mungkin bisa langsung di kolom chat aja kali ya. Oke, oke, mungkin kita mulai dulu dari istilah tentang film itu sendiri. Film, oke, film itu ya mungkin semua udah tahu ya asal mula film itu adalah eh, sebenarnya benda-benda untuk merekamnya itu media untuk merekamnya itu pakai pita seluloid istilahnya. Jadi thin flexible strip of plastic. Jadi ini sensitif cahaya untuk merekam gambar bergerak. Jadi kayak istilahnya kayak motret tapi dalam satu detik itu ada 24 sampai 30 frame gitu kan istilahnya. Yang umum awal-awal tuh 24. Nah, itu begitu digerakin jadi itu kan jadi gambar bergerak itu. Nah, istilah film sebenarnya dari si medianya itu sendiri, pita seluloidnya itu. Terus emang bergeser istilahnya jadi gambar bergerak itu sendiri disebutnya film gitu. Oke, oke, terus nah sekarang definisi film. Film atau movie, motion picture or moving picture is a visual art form used to simulate experience that communicate ideas. Jadi intinya adalah film itu ingin memberikan pengalaman, suatu pengalaman gitu. Misalkan kita nonton film action nih, kita ingin ngerasa uh, ada di dalam film itu, ngerasa atau misalkan film horor kita pingin supaya merasakan ketakutan gitu, atau misalkan film komedi pingin ketawa gitu. Uh, jadi untuk menyampaikan idea, stories, perception, feelings, beauty, or atmosphere to using of moving image. Nah, intinya adalah moving image. Terus dan kata penting selanjutnya adalah generally accompanied by sound and more rarely other sensory stimulation. Jadi intinya ingin film itu sebenarnya ingin apa istilahnya merangsang indera kita, gitu kan, dari visual yang pasti dari visual
dan dari audio. Kalau misalkan ya ada beberapa film yang kalau kita sekarang ada 4D gitu ya, yang kursinya bisa gerak-gerak atau ada angin, ada apa gitu kan. Tapi masih jarang lah gitu. Yang umum adalah audio dan visual karena dua hal itu yang paling apa ya, yang udah umum lah sekarang gitu kan. Oke. Oke, jadi film itu terbagi dari dua, audio dan visual. Yang apa namanya, materi penting dari film. Dua-duanya ini kalau ditanya mana yang lebih penting, visual atau audio? Kalau menurut saya dua-duanya sama-sama penting. Uh, tapi emang dua-duanya penting, tapi emang visual itu istilahnya kayak mungkin kalau di tim sepak bola visual tuh strikernya kali ya, strikernya. Tapi kalau misalkan striker nggak ada pemain belakang, nggak ada penjaga gawang, sama aja bohong kan, sama aja nggak apa ya nggak bisa menang juga gitu. Jadi emang saling mendukung dan audio ini mendukung visualnya. Gitu. Oke. Nah, nah terus ini ada istilah kita sering dengar istilah soundtrack. Soundtrack itu kalau kita tahu mungkin kalau oke, soundtrack itu adalah lagu gitu kan ya. Kita mungkin taunya gitu, kenalnya itu ada soundtrack. Soundtrack itu lagu, misalkan kayak lagu film Mulan, soundtracknya itu lagu Reflection, misalkan seperti itu. Oke, sebenarnya soundtrack sendiri istilahnya itu dari si pita seluloid tadi. Jadi pita seluloid tadi, pita seluloid itu tengahnya kan itu gambar ya, tengahnya gambar. Nah di pinggirnya itu kalau kita tahu mungkin pinggirnya itu ada bolong-bolong gitu ya, ada bolong-bolong yang seperti ini. Bolongnya itu sebenarnya untuk mesin penggulungnya ketika di play atau direkam. Jadi ini untuk gear-nya itu kan. Nah, terus ada di pinggirnya itu, di pinggir lubang-lubangnya tadi, ada namanya soundtrack atau track suara. Itu gunanya itu untuk data audionya sebenarnya. Yang kita bisa lihat di sini nih, yang kayak bentuknya gelombang-gelombang itu. Ini data audio. Jadi kalau di mesin projector itu si data ini dibaca dan jadi keluar jadi audio gitu kan. Nah, kalau ini data digitalnya. Ini kalau nggak salah ini standarnya Dolby, standar filmnya Dolby. Jadi ini data digitalnya, digital dari audio. Jadi kalau kita tahu Dolby itu audionya ada 5.1 ya. Sekarang mungkin 7.1, ada yang Atmos. Itu tuh maksudnya jadi berapa banyak speaker di dalam satu ruangan itu. Berapa banyak channel, bukan speaker. Jadi ada 7. Kalau 7.1 berarti ada 7 channel dan 1 sub gitu. Kalau Atmos itu kalau nggak salah berapa ya, itu ada 64 speaker. Makanya kalau kita nonton Atmos tuh berasa misalkan ada adegannya helikopter lewat gitu, bisa berasa helikopter jalan gitu di atas kita. Macam itu. Oke, ya jadi soundtrack istilah ini awalnya dari ini penyimpanan data audio. Oke, istilahnya sekarang jadi bergeser. Jadi lagu yang berhubungan dengan film tersebut kayak tadi, kayak misalkan Mulan ya Reflection tadi jadi soundtrack. Kita mungkin sebutnya original soundtrack ya atau OST. Nah, terus sekarang istilah soundtrack sendiri yang tentang data audio berubah jadi sound on film atau audio track istilahnya. Oke. Ya, lanjut dulu. Oke. Audio track. Audio track tuh ada apa aja sih? Yang pertama kan dialog ya udah pasti. Ya kecuali film bisu dia nggak ada dialognya. Tapi kalau kita ngomongin film yang umum sekarang deh, pasti satu ada dialog. Oke. Setelah dialog tuh sendiri ada 2. Ada yang on set atau direkam oleh sound recordist. Mungkin kalau pernah
ada yang megang boom gitu, terus di belakangnya ada yang pakai headphone ngatur-ngatur. Nah, itu sound recordist. Tujuan dia kerjaannya dia ngatur sound supaya hasilnya bagus di saat syuting ya. Terus kadang-kadang dialognya bisa jadi antara kurang bagus atau misalkan lokasinya terlalu berisik. Ada namanya ADR. ADR itu atau dubbing istilah umumnya ya. Jadi ini ya gitu. Jadi film sekarang juga banyak yang dubbing sebenarnya gitu. Ya karena mixingannya bagus, biasa jadi nggak ketahuan kalau dubbing. Tuh, jadi sebenarnya banyak sih yang dubbing ini masih perlu banget. Oke, lalu ada sound effect. Sound effect ini udah pasti. Ada desain sound effect itu kayak suara ledakan, suara apa lagi ya? Kayak suara misalkan film Star Wars itu suara lightsaber-nya, suara blasternya gitu. Nah, itu desain sound effect. Jadi kayak dibikin emang. Lalu ada Foley. Foley itu suara yang lebih, nah kalau Foley ini hampir di semua film pasti ada sih. Jadi Foley itu kayak misalkan suara langkah. Suara langkah itu kan ada suaranya, jalan di pasir pasti beda sama jalan di kayu gitu misalkan. Pasti kan ada bunyinya atau nginjak ranting kering gitu, krak 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 gitu. Atau suara misalkan masak gitu, makan lagi makan, penting suara piringnya. Nah, itu sebenarnya dibikin dari si Foley artist gitu. Makanya suaranya bisa real banget gitu, bisa dekat banget deh rasanya. Oke. Nah, yang kita bahas malam ini musik. Musik ini kita bagi jadi 2. Ada OST, original soundtrack yang tadi, dan ada film scoring. Oke. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang udah tahu bedanya. Kalau ada yang tahu boleh share di chat. Ada nggak ya? Iya. Ayo, ada gak? Oke, belum ada Gak kayak. ada. Oke, sip. Jadi ini emang suka ketukar OST dan film scoring. Jadi kebetulan saya juga ngajar ini kan, yang ngajar kelas film scoring. Itu ada yang jawab tuh, Kak. Oh, ada nih. Coba. Scoring ya background di scene film. Oke. Scoring kalau, nah bener banget sih ini jawabannya. Jadi emang, permasalahan juga emang suka ketukar. Saya ngajar kelas film scoring, terus kayak ada yang ngontak atau nelpon, pengen belajar film scoring gitu. Iya, pengen bikin lagu yang bagus kayak waktu itu kayak film Disney atau apa gitu. Tapi yang dia maksud adalah si soundtrack ini gitu. Nah, oke. Nah, ini perbedaannya. Pertama, OST. OST itu lagu yang berhubungan dengan film tersebut. Bentuknya lagu jadi ya. Dia bisa di dalam film, bisa juga kepisah gitu. Jadi kayak misalkan kalau film-film musikal kayak La La Land atau apa lagi ya, kayak Greatest Showman gitu, itu si soundtrack itu ada di dalam filmnya dan dipakai untuk syuting. Terus bisa juga kepisah di luar dari filmnya, kayak misalkan film kayak Moana yang ada versi Maudy Ayunda itu jatuhnya soundtrack karena dia nggak ada di dalam film, cuma jadi bagian materi promosi aja gitu. Nah, film scoring itu dia adalah musik pengiring atau musik latar dalam sebuah adegan. Gitu. Jadi emang beda. Lalu perbedaan selanjutnya adalah kalau OST itu biasa formatnya berupa lagu gitu, lagu utuh. Kalau misalkan pop dia ada verse, ada ref, ada bridge, interlude, dan lain-lain. Kalau klasik ya dalam bentuk sonata form misalkan. Kalau jazz ya misalkan dalam format rhythm changes atau blues gitu. Nah, bisa macam-macam. Nah, kalau film scoring itu formnya itu nggak mengikat gitu. Jadi benar-benar kita ngikutin gambar.
Karena tadi si audio mendukung visual. Jadi si musik ini mendukung si visualnya ini gitu. Misalkan adegannya kejar-kejaran itu musiknya yang seru gitu. Atau adegan serem gitu ya musiknya yang gitu, yang lebih spooky gitu kan. Oke. Nah, yang perbedaan selanjutnya itu pengerjaannya. Jadi kalau si OST ini dia dikerjakan sebelum filmnya sebelum atau barengan sama syutingnya ya. Kalau misalkan dia musikal dan harus dipakai syuting, nah biasa itu harus jadi sebelum syuting. Nah, saya juga pernah dapat project yang kayak gini juga. Mungkin ada yang tahu film Benyamin Biangkerok. Itu kebetulan saya kebagian ngerjain musik untuk bukan scoringnya itu, tapi musik yang dinyanyiin sama Reza Radiannya. Jadi waktu itu saya dapat mulai kerjainnya itu filmnya kalau nggak salah rilis 2018 Maret kalau nggak salah ya, atau Februari gitu. 2018 awal deh pokoknya. Itu saya ngerjainnya dari 2017 akhir. Itu udah mulai bikin aransemen, rekamannya Januari, habis itu Januari juga mereka mulai syuting. Jadi kayak paralel gitu emang kerjainnya. Syuting baru digabungin gitu kan. Oke, kalau film scoring itu pengerjaannya biasa sesudah syuting, sesudah picture lock. Picture lock itu jadi ya mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya nanti apa itu picture lock. Jadi di film scoring itu kerjainnya di proses post pro istilahnya, post production. Oke, kita lanjut. Oke, ini workflow-nya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau OST dibuat dulu, lalu kalau misalkan musikal dia dipakai untuk guide syuting. Kalau misalkan dia bukan film musikal, film biasa, cuma OST, itu masuknya di proses editing, langsung ditempelin sama editornya di situ. Jadi prosesnya kurang lebih gini, syuting, terus ada editing, ditempel-tempel gambarnya, disambung-sambung, lalu ada ketika udah disetujuin sama si editor, udah disetujuin sama sutradara, sama produser, lalu namanya picture lock. Picture lock itu adalah kondisi si editannya itu udah oke, udah disetujuin. Istilah picture lock, jadi nggak akan tiba-tiba scene ini jadi lebih panjang, lebih pendek, nggak. Itu hampir nggak kecil kemungkinannya gitu. Terus picture lock ini, si gambar ini dikirim ke post pro. Post pro ini kerjaannya apa aja? Dia ada kalau dari segi visual ada CGI, ada subtitle mungkin, ada juga grading. Grading tuh pewarnaan supaya warnanya enak dilihat gitu, atau kita pengen bikin efek apa. Nah, terus salah satunya juga ke film scoring. Jadi ketika film jadi, itu baru kita ngerjain musiknya. Dan biasanya emang waktunya lumayan mepet sih kalau film-film di Indonesia ya. Kebanyakan itu 1 bulan tuh udah termasuk panjang banget sih waktunya kalau ngerjain film scoring. Biasanya 2 minggu, 3 minggu gitu. Atau yang berapa hari juga ada sih, tergantung idenya. Tergantung production house-nya sama editing-nya. Jadi kalau editing-nya mulur, picture lock-nya mundur, kadang deadline-nya nggak ikutan mundur, deadline kita. Jadi kita ya tetap misalkan tadi 14 hari, editing-nya mundur 5 hari, ya jadi cuma 9 hari gitu. Ya gitu deh, kurang lebih. Oke, kenapa kita perlu film scoring? Yang pertama itu audio atau musik itu ada penelitian yang bilang kalau audio itu mempengaruhi psikologis lebih kuat. Jadi emang kalau audio dia lebih istilahnya apa ya, lebih kena gitu deh ke dalam pikiran gitu, ke psikologis. Oke, salah satu contohnya mungkin bisa googling sendiri ya, ada namanya Little Albert Experiment. Jadi ini di eksperimen di tahun sekitar 1920 atau 30 itu udah lama sih.
Jadi dia eksperimennya itu, ada anak kecil dikasih kelinci. Anak kecil dikasih kelinci kan gitu kan, lucu, apa, dia kayak gemes gitu, kayak, disamperin. Udah, habis gemes-gemes dia kasih, terus diulang lagi, dikasih kelinci lagi, tapi ketika kelinci yang mendekat, dikasih suara yang, nakutin. Dung, deng, dem, dem, dem. Yang ini deh, yang ganggu gitu. Otomatis anak kecil jadi nangis kan. Oke, habis itu dites lagi, dikasih kelinci lagi. Si anak kecilnya itu jadi takut sama kelinci. Karena di psikologisnya dia langsung kebayang, oke ini berarti binatang ini menakutkan. Karena ketika kelincinya nyamper ada bunyi dung dung dung, dia langsung dapat 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 bayangan kalau oh ini binatangnya ini bahaya, binatangnya nakutin, padahal nggak akan kelinci gitu. Dia dites juga kalau nggak salah tuh eksperimennya ada dia pakai beberapa beberapa objek gitu kalau nggak salah ada kelinci, ada badut, ada apa gitu deh pokoknya beberapa dan hampir semuanya begitu. Jadi si anak kecil ini jadi takut gitu. Gitu. Terus juga musik itu bisa jadi komplementer. Jadi sebagai pelengkap cerita dari adegan film. Kadang ada beberapa yang nggak bisa digambarin secara visual gitu. Ada beberapa. Dan ini si musik ini jadi pelengkapnya. Dan ini musik ini jadi bisa dibilang jadi kayak kalau misalkan gambar itu kan 2 dimensi ya kayak cuma di layar gitu. Nah, si musik ini yang bikin jadi dimensi ketiganya sebenarnya. Si audio yang bikin jadi kita masuk ke dalam apa istilahnya? Masuk ke dalam dunia filmnya itu sendiri gitu. Gitu. Nah, contoh paling gampang ini aja sih kalau kita nonton film horor eh, cobainnya nonton nggak pakai film nggak pakai suaranya gitu, dijamin nggak bakal serem sih. Kayak nonton ya udah biasa aja gitu. Sama kayak kita nonton misalkan nonton pakai HP gitu misalkan, nonton pakai HP, pakai earphone, sama nonton di bioskop, pengalamannya pasti akan beda gitu. Kayak misalkan nonton di HP mungkin kayak, oh ya udah kita tahu ceritanya, oke gini gini gini. Cuma kalau nonton di bioskop bisa emosinya mungkin bisa kebawa, bisa kalau nonton horor bisa jadi lebih serem, nonton action bisa jadi lebih seru gitu. Ini sementara kalau misalkan nonton horor gitu di HP gitu mungkin kayak, oh ya udah nih, oh ini hantunya nongol, oke oke oke, oh ya udah gitu. Kayak jadi nggak pengalamannya nggak se apa ya, ya nggak seseru ini deh nonton di bioskop gitu emang. Mungkin juga karena audionya cuma pakai earphone, udah gitu mungkin earphone-nya juga bukan yang earphone earphone yang bagus-bagus banget gitu, earphone yang seadanya, atau mungkin malah nontonnya pakai speaker HP. Kalau speaker HP kan audionya lebih lebih ini lagi gitu, lebih apa ya, istilahnya kayak banyak yang kepotong gitu audionya kalau dari speaker HP. Gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke oke, ini jadi ada beberapa banyak ini sih, bukan bukan cuma satu, cuma banyak yang mengkategorikan ini jadi 16 fungsi si film scoring ini. Oke, oke fungsinya yang pertama adalah narasi adegan. Nah, ini udah pasti ya, narasi adegan ini, eee, yang ngegambarin kalau misalkan lagi sedih, tiba-tiba musiknya pianoan gitu, yang mellow, atau mungkin lagi, action, musiknya yang seru gitu kan. Coba sebentar, sambil buka contekan ya. Mmm,
Oke, fungsi yang kedua itu habis narasi adegan, ilustrasi pergerakan. Nah, ini biasa dipakai di film-film animasi ya. Kita udah tahu kalau misalkan kayak nonton, apa ya, Tom and Jerry gitu misalkan, ada pas lagi jalan gitu, "Dug dug 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 dug," gitu, atau misalkan tiba-tiba kejatuhan barang gitu, ada bunyi piano, deng 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 gitu, atau dipukul-pukul, atau mungkin bunyi apa ya, lagi apa, jatuh jatuh, gitu, kayak gitu-gitu. Istilahnya ini Mickey Mousing, karena emang, film animasi pertama yang pakai, scoring itu adalah film, Mickey Mouse, film Mickey Mouse, apa judulnya, Tugboat atau apa gitu deh. Ya mungkin kalau kita kalau nonton film Disney itu suka ada opening-nya kayak ada yang gambar, eee, Mickey Mouse lagi nyetir kapal, nah itu film itu. Itu emang film pertama yang pakai ilustrasi musik. Nah, ini juga si Mickey Mousing ini juga bisa bukan cuma dipakai di animasi, tapi juga sebenarnya bisa dipakai di film lain juga ya, tapi emang efeknya akan jadi, sedikit ya lebih komedi sih, lebih komedi animasi, lebih kartun lah. Oke, selanjutnya koneksi antar plot, menciptakan koneksi antar plot. Nah, ini maksudnya itu, asosiasi tema, eee musik tema itu kayak musik yang ini ya, musik yang nyangkut ke tentang satu film, misalkan kayak film Star Wars gitu. Misalkan film Star Wars, kita tahu umumnya ada 2 tema yang umum yang, eee, apa namanya, rebellion-nya si si Luke Skywalker dan kawan-kawan tuh pakai musik yang ta 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 da 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 da. Nah, itu jadi kayak, soundtrack yang baiknya, terus habis itu ada yang jahat yang, soundtrack-nya Darth Vader-nya, yang pam dang dang da de da 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 dang. Nah, itu namanya tema, jadi musik tema. Jadi kita bisa tahu ini kayak misalkan film cuma adegan orang-orang ngumpul gitu. Misalkan Star Wars ya, ada tokoh ini nggak tahu nih siapa nih, tapi musiknya musiknya, si tang 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 ta da da, jadi kita bisa tahu, "Oh ini pasti anak buahnya Darth Vader nih." Gitu. Jadi kita bisa asosiasiin ke situ. Atau sebaliknya gitu, misalkan lagi tembak-tembakan, lagunya ta 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 pa ta da da di dat. Oh berarti ini yang, yang rebellion-nya gitu misalkan, kayak gitu sih. Oke, yang lanjutnya adalah menentukan atmosfer film. Atmosfer film tuh maksudnya kayak apa ya, bisa dibilang kayak konteks dari filmnya. Jadi misalkan, film horor gitu, ya pasti sound-nya udah secara sound, secara instrumentasi, secara musik udah pasti akan beda sama film komedi gitu. Kalau jadi kita nonton nonton pun dengan musiknya juga udah tahu, oh ini pasti film horor nih, atau ini film komedi, atau ini film drama gitu. Jadi atmosfernya udah langsung ketahuan gitu. Gitu, lanjut menggambarkan emosi. Nah ini juga kurang lebih ini sama kayak yang satu sih, si nomor 5 ini. Jadi kayak, misalkan kayak nge-shoot muka muka si tokohnya gitu, tapi tokohnya flat aja gitu. Nah, gimana cara supaya ngegambarin emosi si tokoh ini. Nah, caranya itu ya itu pakai musik. Misalkan ternyata dia dalam hati marah itu kayak musiknya mungkin bisa yang lebih agak, eee, lebih galak gitu. Terus atau mungkin sebenarnya si tokoh ini diem tapi sebenarnya dia depresi gitu, bisa lebih pakai musik yang depressing, lebih yang, sendu gitu, gitu. Oke next-nya itu ada referensi sosial, budaya, geografis. Nah ini jadi maksudnya supaya ngegambarin
kita bisa tahu ini lagi di mana sih. Jadi tanpa ada petunjuk di gambarnya, kita bisa ngegambarin si film ini settingnya di mana, budaya tentang apa gitu. Kayak film kayak mungkin Black Panther deh. Black Panther misalkan, dia banyak musiknya pakai perkusi Afrika gitu. Atau mungkin salah satu favorit saya itu film Sully. Sully itu. Captain Sully. Jadi dia tentang pesawat yang jatuh di sungai Hudson di New York. Itu mungkin nggak tahu udah pada nonton belum ya. Nah itu settingnya di New York kan. New York itu identik sama jazz. Jadi scoringnya itu dia pakai formatnya itu jazz trio gitu. Jadi ada kontrabas, ada drum, dan ada piano. Kebanyakan pakai itu sih. Ya tetap ada orkestra juga, tapi yang utamanya sih itu jazz trio itu. Oke, next-nya referensi waktu atau periode. Jadi misalkan filmnya abad pertengahan, kayak Game of Thrones gitu, musiknya bisa yang lebih zaman dulu. Atau filmnya mungkin masa depan, tahun berapa, nggak tahu, tahun 3000 sekian, musiknya lebih yang futuristik, gitu, bunyi-bunyiannya lebih yang ajaib. Oke, lalu ada penghubung antar adegan. Ini montase atau time lapse. Nah, ini banyak dipakai di film waktu saya ngerjain Kulari ke Pantai, itu filmnya tentang perjalanan kan. Jadi road trip gitu. Kalau road trip gitu kan nggak mungkin kayak sepanjang road trip kayak di shoot gitu kayak jalan. Tapi kan kayak adegan naik mobil, adegan bayar tol, adegan ketawa-ketawa di mobil. Jadi kayak adegan yang putus-putus gitu. Nah itu istilahnya time lapse kalau di editing gitu, film editing. Ya dibikin time lapse. Nah ini kita butuh satu musik nih. Gitu. Nah musik ini ya gunanya supaya kita jadi ngerasain ini jadi satu kesatuan loh ini. Bukan ini jadi satu perjalanan. Misalkan kita mau nyeritain tentang perjalanan ya. Jadi si semua adegan ini adalah satu perjalanan, bukan mulai hari ini bayar tol yang besok atau itu enggak. Jadi supaya berasa satu bagian. Oke, lanjutin manipulasi. Nah, manipulasi ini kurang lebih kayak si Star Wars deh. Star Wars itu menurut saya manipulasi bisa dibilang. Karena kayak tim yang baiknya itu kayak yang lebih yang heroik gitu kan. Kalau mungkin ada yang belajar musik mungkin kayak tahu interval fifth, interval kayak do sol, itu kan musik itu. Da 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 di. Do sol itu kayak interval yang heroik. Jadi kayak seolah-olah ya heroik banget nih gitu. Karena mulainya aja udah gitu kan. Ta 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 da da di da ta da da di da ta da da da. Terus kayak yang timnya Darth Vader itu dia lebih yang pam 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 tam tadam nuansanya minor, lebih gelap gitu kan. Jadi kayak kita dimanipulasi sebenarnya kayak kita langsung tahu ini yang jahat nih. Ini yang jahat ya, yang ini yang baik, ini jahat gitu. Itu manipulasi. Oke. Ada yang mau ditanyain mungkin sampai sini? Oh, ada yang chatnya. Oh. Oke. Lanjut lagi, menggambarkan persepsi waktu. Nah, ini apa bedanya sama yang tadi? Kalau persepsi waktu itu maksudnya kayak, misalkan kita ada adegan mobil gitu, ada adegan mobil. Dengan seberapa cepat musiknya, itu kita bisa beda efeknya. Bisa beda efek seberapa ngebut mobilnya sebenarnya. Jadi kayak misalkan kayak ada adegan mobil terus musiknya jeng 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 jeng. Itu rasanya kan lebih ngebut daripada yang musiknya mungkin musik yang lebih ngepop itu deg deg tak deg 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 tak deg 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 tak deg deg tak. Itu rasanya yang kedua kayak lebih santai kan nyetirnya, kayak lebih walaupun adegannya sama,
Cuma nanti rasanya efeknya beda, bisa yang satu bisa ngebut buru-buru banget, yang satu bisa lebih nyantai gitu. Oke, persepsi ruang. Nah, ini juga eee, lagi-lagi, saya kasih contoh yang Star Wars ya. Kalau Star Wars itu dia musiknya orkestra, orkestra besar banget, full orkestra. Mmm, Kenapa dia pakai itu, karena emang ruang kalau di Star Wars kan filmnya di luar angkasa gitu ya, kayak kayak ya luar angkasa kayak gede banget, kayak kita nggak tahu gitu ujungnya di mana gitu kan. Jadi emang kayak kita butuh musik yang besar banget. Nah, beda sama misalkan, film, yang pernah saya kerjain juga yang Kucubu Tubuh Indahku atau Humba Dreams deh. Eee, si Kucumbu dan Humba Dreams itu setting-nya, yang Kucumbu itu setting-nya di Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu, Jawa Timur kalau nggak salah. Cerita di kampung dan musiknya pun sederhana banget, cuma pakai string quartet. Sementara kalau yang Humba Dreams itu setting-nya Sumba. Di Sumba, dia musiknya bahkan lebih sederhana lagi, cuma pakai gitar, cuma gitaran aja gitu. Karena emang kayak pengen ngegambarin nih kesendirian gitu kan. Sementara kalau Star Wars tokohnya banyak gitu kan, kolosal lah bisa dibilang, film kolosal. Jadi kita butuh musik yang besar juga, maksudnya besar secara, instrumentasi dan juga besar secara musiknya gitu, kayak lebih megah musiknya kan. Oke, menggambarkan situasi tidak nyata. Jadi misalkan kayak, kondisinya lagi mungkin kayak di dalam mimpi, atau mungkin dia dalam pengaruh apalah, obat-obatan gitu, bisa digambarin musiknya pakai ini gitu. Oke, kontradiksi. Nah, ini kontradiksi, jadi bisa dipakai kayak kayak apa ya, kayak kayak bikin sesuatu yang berlawanan gitu. Jadi kayak misalkan contohnya, kayak yang muncul tokoh yang baik, atau kayak ini deh, film Joker deh. Film Joker, ada satu adegan itu yang kalau nggak salah si Joker-nya masih belum make up Joker gitu, belum, bentuknya masih ya masih bentuk si manusia biasanya, tapi musiknya udah tim si Joker-nya, udah musik tema si Joker-nya. Ya, musik tema Joker-nya apa, bunyi cello-cello gitu kan, bunyi cello, itu kayak sebenarnya dia kayak rencana udah mau bunuh gitu kan. Kayak sebenarnya itu kan sebenarnya musik temanya kalau Joker-nya muncul gitu, tapi ini enggak, dia masih bentukannya masih 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 normal, tapi si musiknya udah muncul, jadi kayak gambarin kontradiksi gitu. Oke, lanjut parodi. Nah, parodi bisa macam-macam sih nih, bisa kayak intinya kayak bikin sesuatu yang agak ngeledek gitu, bisa ngeledek, atau misalkan kayak 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 apa ya, kayak apa gitu, ada anak kecil pura-pura pakai jubah Superman, tapi musiknya musik Superman beneran gitu, itu kan kayak, ya anak kecil, kayak emang buat lucu-lucuan gitu. Gitu, kayak contohnya kayak gitu. Atau kayak penjahat, misalkan penjahatnya bentukannya bentukannya kayak, culun banget gitu, tapi musiknya yang jahat banget gitu, itu kan kayak jadi kayak kayak buat lucu-lucuan, karena kita tahu nih sebenarnya nih penjahatnya culun gitu. Gitu. Oke, ini kondisi psikologis. Nah, ini biasa dipakai di film horor. Jadi kayak emang, eee, musik itu kan bisa dipakai buat gambarin kondisi psikologisnya si, eee, si tokohnya gitu ya. Misalkan tokohnya lagi dikejar-kejar gitu, dikejar-kejar makhluk gitu, terus kayak kita bikin yang ceritanya si tokohnya masih deg-degan nih, masih panik gitu. Nah, kita bisa bikin di situ. Atau misalkan kondisi psikologisnya udah ngaco gitu, udah panik gitu, bisa bikin musik yang lebih chaos lagi gitu. Oke, nah ini menggambarkan hubungan antar ruang. Nah, jadi bisa ngegambarin kayak, eee,
misalkan ada film gitu ya, misalkan ada film kayak anak kecil tersesat di kota besar gitu, anak kecil tersesat di Jakarta. Nah ini bisa jadi kayak bikin musiknya kayak si kota ini digambarin dengan orkestra yang besar, terus si anak kecil ini digambarin pakai gitar gitu, disimbolin pakai gitar. Jadi kayak langsung berasa gitar ini jadi kayak sendiri gitu di tengah orkestra yang besar gitu. Nah kurang lebih gitu sih. Oke, terus sampai sini ada yang mau tanyain? Oke, belum ya, belum ada yang nanya ya. Oke, mungkin langsung ke membuat film scoring. Oke, pertama tools yang dipakai itu ada namanya DAW atau Digital Audio Workstation. Ini bisa bebas, bisa apa aja, bisa Cubase, Logic, Pro Tools, bisa apapun deh. Ada banyak sih, ada Nuendo, ada apalagi ada Digital Performer. Nah, kalau saya sendiri pakai Cubase karena emang apa ya, udah kebiasaan aja sih. Udah kebiasaan dari pas belajar juga udah pakai Cubase, sempat pakai Logic juga, tapi ya kalau untuk film kebanyakan Cubase ya. Oke, terus lalu bikin musik tema. Musik tema tadi misalkan kayak musik tema, misalkan filmnya ada 2 tokoh gitu. Kita bisa bikin 2 tema gitu, ada 2 tokoh cewek sama cowok, bisa bikin musik tema buat si cewek, musik tema buat cowok. Gitu, atau mungkin kayak musik lagi jatuh cintanya bikin gitu. Bisa nanti musik jatuh cintanya bisa gabungan dari 2 itu. Gitu. Atau mungkin tema juga bisa dari tempat sih, bisa misalkan kayak kalau lagi di mana, lagi di tempat A temanya ini, lagi tempat B temanya ini, musik temanya. Oke, lalu pemilihan tempo, birama, ritmik. Nah, ini juga ngaruh ke ininya, kayak tadi persepsi waktu itu ngaruh juga. Kayak yang musiknya kayak musiknya misalkan musik apa ya, lagi cewek cowok gitu ketemu itu musiknya yang waltz gitu 3/4 dum dat dat dum dat dat dum dat dat. Mungkin jadi lebih manis gitu ketimbang kayak misalkan deng deng cat cekecen ca 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 4/4 tak gitu. Oke. Pemilihan chord, modes atau scale. Nah, ini juga penting kayak misalkan kita mau apa nih, mau mau efek ceria, efek senang, efek drama, efek sedih. Kalau mayor gitu kan, tangan nada mayor bisa nggambarin senang, happy gitu, sementara minor lebih yang sedih, lebih yang dark gitu kan, lebih sendu gitu. Kayak pemilihan instrumentasi, kita mau bikin pakai apa nih instrumennya, mau pakai gitar, mau pakai orkes, mau pakai piano. Ini nanti efeknya juga beda-beda gitu, kayak misalkan tergantung filmnya juga, nggak ada yang, "Oke, instrumentasi paling bagus pakai ini." Enggak sih, balik lagi tergantung filmnya. Kayak nggak harus nggak harus semua film pakai orkes besar gitu, bisa juga cuma gitaran atau piano, ya kayak Humba Dreams contohnya itu cuma bener-bener cuma pakai gitar aja tuh, tuh, nah terus direkam. Nah, jadi kita bikin di DAW itu, bikinnya itu masih apa, pakai MIDI istilahnya. Pakai MIDI dan pakai VST atau virtual VST itu apa singkatannya? Coba VST, Virtual Sound Tools kalau nggak salah tuh. Virtual Studio Technology. Jadi itu kayak ya di situ bunyi-bunyian, jadi kayak bunyi-bunyian semua dibikin pakai digital gitu, nggak yang bunyi gitar kita harus main gitar beneran ya. Gitu. Nah, misalkan ada waktu dan ada dana lebih, ya kita rekam gitu. Kalau misalkan nggak ada studio, kita bisa sewa studio atau mungkin kalau nggak bisa maininnya, kita bisa suruh teman kita yang bisa, bisa ini deh, tolong rekamin. Gitu.
Gitu. Oke, penyampaian dari habis. Oke, pas kalau gitu. Sip.